Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dr. Ruli. Kali ini kita akan membahas bagaimana stres kronis bisa membunuh kita secara perlahan-lahan. Nah, setiap orang pasti mengalami stres ya, tekanan dalam hidup. Setiap hari pasti kita ngalamin ya. Tapi stres yang berlangsung terus-menerus, mungkin bisa berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun, itu ternyata bisa menimbulkan banyak penyakit. Dan penyakit-penyakit ini yang pada akhirnya akan membunuh kita secara perlahan. Nah, penyakitnya penyakit-penyakit kronis. Nah, supaya kita tidak terlalu banyak penyakit, supaya penyakit yang sudah kita punya juga tidak terlalu berat, mari kita belajar apa aja yang ditimbulkan oleh stres dan penyakit apa saja yang diperberat oleh stres supaya kita bisa kontrol. Ya, tidak terlalu tidak terlalu berat penyakitnya dan tidak tambah banyak gitu. Mari kita simak bareng-bareng ya, apa aja penyakit kita. Stres itu semua orang pasti ngalamin karena stres itu adalah respon alami. Misalkan kita lagi jalan-jalan, kemudian ada anjing yang mendekat, ya, terus mengejar kaki kita. Terus pasti kita terkejut. Nah, stres itu terjadi kalau ada ancaman. Contohnya misalkan kita dikejar anjing. Nah, waktu kita dikejar anjing itu ada alarm di otak kita namanya hipotalamus. Nah, hipotalamus itu aktif kalau ada ancaman. Apa yang dilakukan oleh otak kita atau si hipotalamus itu akan mengaktifasi ya namanya hormon adrenalin dan kortisol. Hormon yang dikaitkan dengan respon stres. Jadi kalau ada ancaman, kemudian naik nih adrenalin dan kortisolnya. Fungsinya, adrenalin itu fungsinya untuk membuat kita bisa fight, ya, bertarung atau flight atau lari gitu ya, fight or flight. Nah, karena kita butuh mau berantem atau mau lari gitu ya, pasti denyut jantungnya akan naik, tekanan darahnya naik, nafasnya jadi lebih cepat ya, duk, tensinya naik, terus kita nafasnya jadi cepat supaya siap bertarung atau berlari gitu ya. Nah, satu lainnya lagi kortisol. Kortisol ini yang menyiapkan bahan bakar kita. Jadi misalnya kita mau berantem atau mau lari, ya butuh bahan bakar. Nah, bahan bakarnya yang paling gampang adalah dari gula. Nah, makanya kalau kortisolnya naik, gula darah kita juga pasti naik. Nah, selain itu, kortisol juga menurunkan sistem-sistem yang lain. Misalkan saluran cerna, kan kita mau berantem, mau lari, jadi saluran cerna tidak dinaikkan, justru malah diturunkan. Ya, jadi kalau kita stres, itu tensinya naik, denyut jantung naik, ya, napasnya cepat, gula darahnya naik. Sementara sistem-sistem lain, misalkan saluran cerna, kemudian ginjal, kemudian yang lain-lain yang nggak diperlukan itu biasanya ditutup, di shutdown ya. Bahkan otak kita yang biasa dipakai untuk mikir itu juga nggak bisa mikir. Nah, makanya kalau orang stres itu biasanya ada gangguan pencernaan, kemudian nggak bisa mikir ya, jantungnya cepat gitu ya. Nah, ini kalau berlangsung singkat, ada ancaman, terus kita stres, begitu ancamannya hilang, anjingnya udah nggak ada, maka semuanya akan turun gitu. Nah, ini yang disebut respon stres alami. Nah, pada orang modern, ancamannya itu terjadi setiap waktu, setiap saat. Misalkan dikejar-kejar tagihan, dikejar target perusahaan, dikejar, anak nih mau sekolah atau apa. Banyak sekali kebutuhan-kebutuhan di dunia modern ini yang membuat kita selalu merasa terancam. Nah, kalau selalu ada ancaman, maka stresnya akan berlangsung terus-menerus. Misalkan ngejar deadline, terus harus tercapai target, harus apa gitu ya di kantor. Atau kalau di rumah, ya ada orang-orang yang membuat hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis misalkan. Atau anak ada masalah, atau pasangan ada masalah, atau orang tua, atau apapun yang membuat kita merasa nggak nyaman, nggak tenang gitu ya. Berarti ada ancaman. Nah, respon stres kita terus-menerus keluar gitu. Nah, kalau terus-menerus keluar namanya stres kronis. Nah, kalau pada stres kronis ini tidak hanya mengubah kimia-kimia tubuh tapi juga mengubah perilaku. Contohnya misalkan stres yang mengubah perilaku itu kalau kita lagi stres itu biasanya kita pengen makan-makan yang manis, pengen makan yang gurih misalkan, atau makan yang berlemak gitu. Nah, itu sudah ada penelitiannya juga. Jadi kalau semakin kita stres, semakin kita pengen ngemil gitu. Contoh misalkan kita begadang. Ya, begadang itu kan stres fisik dan stres mental juga. Nah, apalagi kalau deadline-nya makin dekat gitu, misalkan begadang untuk ngejar deadline atau begadang untuk ngerjain sesuatu, tugas. Nah, itu tensinya kan naik terus, gulanya juga naik terus, tapi kita malah makin lapar gitu. Nah, itu secara otomatis kita akan perilakunya berubah ya, makan makanan yang tidak sehat, terus tidurnya jadi kurang gitu, dan otomatis banyak penyakit yang
timbul dari situ. Nah, itu normal atau enggak gitu. Nah, sebenarnya enggak normal, karena yang normal itu stres, begitu ancamannya hilang, stresnya hilang gitu. Tapi kalau orang modern, stresnya terus-menerus kronis. Nah, taunya dari mana? Banyak orang nggak nyadar sebenarnya dia udah stres. Ciri-cirinya, satu, misalkan dia ada sakit-sakit dan nyeri di tubuhnya, di bahu, di punggung, di mana-mana ya, nggak jelas gitu. Nggak ada polanya yang spesifik untuk suatu penyakit gitu ya. Kemudian merasa energinya menurun, kok saya cepet capek gitu ya, terus susah tidur, mau tidur susah, atau waktu tidur itu kebangun-bangun. Nah, itu salah satu ciri stresnya kronis. Terus pikirannya kemana-mana, tidak terorganisir, jadi susah mencari solusi, susah mencari penyelesaian masalah ya, mikirin aduh besok gimana, atau aduh nanti, pokoknya mengkhawatirkan hal yang belum terjadi, atau sebaliknya memikirkan hal-hal yang sudah terjadi, yang nggak bisa diubah gitu, misalkan udah berlalu. Nah, cepet capek ya, atau selalu capek ya, nggak ada tenaganya. Kemudian merasa kehilangan kendali ya, kayak saya ini udah nggak ada apa-apanya, udah nggak dianggap gitu ya. Terus ada perasaan tidak berdaya, aduh percuma dah ya, saya nggak akan bisa gitu. Terus sering sakit, misalnya sering batuk pilek, sering masuk angin ya, penyakit dan infeksi jadi sering terjadi gitu. Terus juga keluhan saluran cerna macam-macam ya, bisa sembelit, bisa asam lambung tinggi, bisa sering buang air ya, mencret, diare gitu ya. Ini semua biasanya kalau orang normal misalkan setahun mungkin sekali atau 2 kali, tapi kalau Anda sebulan bisa 3 atau 4 kali ya, lebih dari 2 kali, itu biasanya kita harus mikirin sebab lain selain misalkan infeksi atau alergi atau apa gitu ya. Terus sakit kepala yang berulang-ulang ya, misalkan sebulan bisalah hampir setiap hari sakit kepala gitu. Terus cepat marah ya, ngambekan. Terus mungkin ada tegang-tegang di otot, terutama daerah leher ya. Terus gugup dan cemas ya. Kemudian susah konsentrasi kalau mengerjakan sesuatu itu kayaknya nggak bisa selesai gitu ya. Terus sakit perut ya, nggak jelas tapi sebabnya apa ya. Nah, semua ciri-ciri ini itu menandakan mungkin kita stres kronis. Dan kalau kita tidak menyadari, itu lama-lama bisa menjadi penyakit yang berbahaya. Nah, penyakitnya apa aja yang sering terjadi? Yang pertama adalah gangguan di jantung, kardiovaskular, jantung dan pembuluh darah, bisa serangan jantung atau stroke gitu ya. Kenapa? Karena tadi ada kortisol, ada adrenalin ya. Dua-duanya bikin hipertensi, bikin denyut jantung tinggi ya. Terus gula darah juga naik. Cuman kalau hipertensi dan denyut jantung ini lama-lama jantung kita akan kecapean gitu karena tekanannya tinggi gitu ya. Nah, risiko serangan jantung dan stroke akan meningkat gitu. Nah, kalau penelitian itu menunjukkan bahwa kaitan antara stres sama serangan jantung itu sangat besar sekali gitu ya. Ini udah ada penelitiannya di Swedia. Ya, di Swedia itu dibuktikan bahwa serangan jantung itu lebih sering terjadi pada hari Senin. Ya, karena tingkat stres orang itu saat mau masuk kerja itu sangat tinggi. Jadinya tiap hari Senin dia naik deh. Ini tekanan darah, denyut jantung segala macam ya, stres ya. Terus lama-lama serangan jantung. Ya, jadi serangan jantung lebih sering terjadi pada hari Senin katanya gitu. Dan kalau dari bulan, misalkan dari Januari sampai Desember, itu ternyata yang paling sering serangan jantung itu terjadi pada bulan Desember gitu. Kenapa? Karena mendekati akhir tahun, mungkin ngejar target, nutup target gitu ya. Atau karena mendekati Natal biasanya. Natal tahun baru, tuh ternyata saya tahun ini nggak ngapa-ngapain gitu, banyak target tidak tercapai. Atau mau Natalan ya mungkin sama kayak di Indonesia kalau mau Lebaran gitu ya, banyak yang harus dikasih kado segala macam, ternyata pikirannya berat gitu ya, wah stres nih, kurang duit apa segala macam gitu ya mungkin. Nah, kita nggak ada kesimpulan di situ, yang ada kesimpulannya adalah waktu tersering serangan jantung itu hari Senin, dan kalau bulannya itu bulan Desember. Nah, sakit apa lagi selain jantung dan stroke? Ternyata gangguan metabolisme. Mungkin di Indonesia juga udah banyak nih ya. Kortisol, adrenalin, selain hipertensi dan denyut jantungnya naik, juga gula darah juga naik. Nah, gula darah yang tinggi terus-menerus, lama-lama insulinnya kan tinggi terus. Insulinnya tinggi terus, lama-lama terjadi resisten. Nah, insulin yang resisten menimbulkan penyakit diabetes tipe 2. Selain diabetes, apalagi gangguan metabolik yang disebabkan oleh stres ini? Salah satunya adalah peningkatan kolesterol, hiperlipid ya. Lingkar perut jadi naik ya. Kemudian asam urat juga termasuk salah satu yang dipicu dan diperberat oleh stres kronis. Ini gangguan metabolik ini
pelan-pelan ya, tapi biasanya matinya karena misalkan komplikasinya, misalkan diabetes tidak langsung meninggal ya, biasanya diabetes kemudian komplikasinya jadi gagal ginjal atau komplikasinya jadi serangan jantung, stroke dan lain-lain gitu ya. Nah, habis gangguan metabolisme apalagi penyakitnya yang disebabkan oleh stres kronis ternyata adalah menurunkan sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau stresnya terus-menerus ya, kortisol dan adrenalin itu melemahkan sistem kekebalan tubuh kita. Jadinya kita gampang sakit, gampang pilek, gampang masuk angin gitu ya. Dan mengganggu respon peradangan. Jadi kalau radang itu kan sebenarnya respon tubuh untuk menghalangi infeksi, menghalangi virus, bakteri segala macam. Nah, kalau itu dihalangi, radangnya tidak efektif, tidak bisa mengusir infeksi, yang terjadi adalah sakitnya jadi lebih lama, penyembuhannya jadi terhambat, atau jadi gampang sakit itu ya, karena proses penyembuhannya jadi lebih lama gitu ya. Radangnya lama, sembuhnya lama, gampang infeksi gitu. Nah, apalagi yang paling sering adalah sistem pencernaan. Kalau stres, sakit perut atau buang airnya terganggu ya, kadang sering, kadang juga jarang. Nah, ini namanya sindrom iritasi usus atau IBS, irritable bowel syndrome gitu. Terus keluhan lainnya misalkan sakit perut ya, mencret atau malah susah buang air besar. Ya kalau berulang-ulang terus-menerus misalkan sebulan beberapa kali, tidak ada penyebab yang spesifik gitu, tidak salah makan atau tidak karena infeksi, kemungkinan ini karena stres gitu. Jadi kita harus aware juga, jangan-jangan ini stres gitu. Nah, kemudian yang namanya saluran cerna itu sangat sensitif sama perubahan hormon dan respon terhadap stres. Jadi kalau tiap stres biasanya saluran cerna. Kenapa? Karena saluran cerna dan otak itu ada saraf khususnya. Ya, persambungan sarafnya itu lebih banyak dibandingkan dengan organ lain gitu. Nah, apalagi yang sering terjadi juga adalah gangguan tidur. Nah, ini susah tidur ya, bisa insomnia atau tidurnya tidak berkualitas tidur tapi nggak nyenyak, atau waktu bangun kok nggak seger ya gitu. Nah, insomnia itu bisa susah masuk tidur ya, jadi nggak bisa mau tidur nggak masuk tidur, atau waktu udah tidur itu kebangun-bangun ya, jadi bisa juga seperti itu. Nah, yang dirasain kalau tidurnya nggak bagus itu lemes ya, kurang energi, cepat capek, terus gampang marah ya, gangguan mood. Nah, kemudian ini kalau berlarut-larut itu bisa meningkatkan risiko kita depresi atau gangguan kecemasan. Ya, depresi nanti jadi murung, sedih terus ya, mengisolasi diri dan lain-lain. Terus cemas itu berarti dia terus panik, terus merasa khawatir gitu, tapi nggak ada penyebab yang jelas. Nah, seperti kita udah bahas tadi, gangguan yang sering juga terjadi ya, mungkin diawali dengan gangguan tidur, mungkin juga enggak, langsung stres jadi depresi. Bisa juga stres jadi kecemasan atau ansietas. Ini sering terjadi, dan bisa juga terjadi yang namanya gangguan stres pasca trauma atau post traumatic stress disorder gitu ya. Ciri-cirinya adalah dia pernah mengalami trauma ya, terus traumanya itu menimbulkan stres. Terus dia tutup-tutupi ya, kayaknya enggak. Nah, tapi selalu terbayang-bayang, ada flashback memory. Ya, setiap dia flashback mengalami kejadian itu seolah-olah mengalami kejadian itu, respon stresnya meningkat ya, denyut jantung naik, tensi naik ya, terus napasnya jadi cepet ya, terus panik gitu ya. Nah, itu namanya PTSD, post traumatic stress disorder. Itu rentan terjadi kalau kita stresnya terus-menerus. Ya, terus kemudian penyakit apalagi yang sering adalah penyakit autoimun. Autoimun itu adalah ketika sistem kekebalan tubuh kita menyerang jaringan tubuh sendiri. Ya, harusnya kan sistem imun itu menyerang virus, menyerang bakteri, apapun yang mau masuk ke tubuh kita ya, benda asing gitu ya. Nah, tapi ini yang diserang adalah tubuh kita sendiri. Ini adalah ciri-ciri penyakit autoimun. Nah, jadinya apa? Jadinya ya tubuhnya kita kesakitan, tapi penyebab sakitnya adalah sistem imun kita sendiri gitu. Contohnya penyakitnya SLE atau lupus. Mungkin Anda pernah dengar ya. Kemudian rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis ini nyeri-nyeri sendi. Bisa di tangan ya, di kaki, dan ya pokoknya banyak gitu yang kena rheumatoid arthritis. Biasanya jumlahnya nggak cuma satu ya. Kemudian bisa juga tiroiditis autoimun. Nah, di leher itu ada namanya tiroid. Terus tiroidnya ini mengalami peradangan gitu. Sakit ya, terus gangguan metabolisme itu biasanya gejalanya. Nah, berikutnya adalah setelah gangguan metabolisme juga gangguan sistem reproduksi. Nah, perempuan
apa yang terjadi? Siklus menstruasinya terganggu atau menopausnya jadi lebih cepat. Harusnya dia misalkan menopause umur 50. Ini umur 40 sekian dia udah menopause. Itu biasanya salah satu yang menyebabkannya adalah stres kronis gitu ya. Kemudian fungsi reproduksinya terganggu. Jadi mau punya anak susah gitu, masalah kesuburan biasanya. Kemudian laki-laki itu biasanya produksi spermanya terganggu ya, jumlahnya atau kualitas spermanya yang kurang bagus. Jadinya susah juga punya keturunan. Dan biasanya kalau laki-laki ada penurunan kemampuan seksual. Mungkin dia cepat ejakulasi ya, ejakulasi dini, atau tidak bisa ereksi ya, disfungsi ereksi. Nah itu biasanya yang terjadi pada laki-laki ketika stresnya kronis gitu. Oh saya nggak stres kok, tapi performa di seksualnya ternyata menurun. Nah itu salah satu ciri juga ya, karena tubuh kita nggak bisa bohong. Oke, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Dr. Ruli, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton hingga selesai. Jangan lupa tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya Dr. Ruli dan saya sangat senang bisa belajar dan berbagi dengan Anda. Salam hidup sehat dan mulia. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, lonceng notifikasi, dan ikuti media sosial kami sehingga Anda tidak akan melewatkan ilmu berguna lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.